Malam ini kita belajar 17 ayat pertama dari pasal 1 kitab Matius. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, malam ini tidak seperti biasanya setiap FAA selalu saya membahas ada 2 poin. Dan malam ini karena ini salah satu bacaan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca ayat 1 sampai ayat 17 itu cuma nama atau dibilang itu silsilah. Kalau lembaga Alkitab Indonesia dia menulis sebagai perikop adalah silsilah dari Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang Yesus berkati, saya ingin kita belajar malam ini pesan Natal yang pertama, bahwa dari urutan silsilah Tuhan Yesus terdapat begitu banyak raja-raja yang disebutkan. Matius menuliskan suratnya dengan deskripsi yang jelas bahwa Yesus adalah raja. Dan karena Yesus adalah raja, dia tidak mendapatkannya dari pemberontakan, tetapi memang dia terlahir dalam garis keturunan raja. Bapak Ibu lihat, semua raja-raja disebutkan. Karena itulah hal pertama yang kita belajar hari ini adalah bahwa memang Yesus adalah raja yang memang dijanjikan itu. Dia bukan raja abal-abal, dia bukan raja yang ketemu kerajaan, tapi dia memang terlahir sebagai garis keturunan raja dan dipersiapkan sebagai raja segala raja. Katakan amin. Amin. Nah, ini hal pertama. Hal pertama yang mau Bapak Ibu tahu bahwa Allah yang kita sembah, dia bukan pengemis jalanan gitu loh. Dia bukan seorang yang ketemu dengan raja lalu diangkat jadi raja, atau dia bukan prajurit yang karir militernya bagus seperti Daud, dari jaga 2-3 domba langsung jadi raja. Dia memang anak raja, garis keturunan raja. Nah, itu dulu, itu beda. Yesus kita beda, katakan amin. Dia terlahir memang dengan semangat untuk jadi raja. Dan dengan pengabdiannya, gak pernah menyentuh dosa. Di dalam dia gak ada dosa. Dia rela lahir di kandang, dia rela mati di salib. Begitu dia naik ke sorga, Allah telah berjanji bahwa dia akan datang sebagai raja segala raja. Dimanapun engkau berada, mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Ini hal pertama yang perlu Bapak Ibu tahu. Yang kedua, pada ayat 5 dan 6 ada beberapa wanita yang disebut di situ. Dan Anda perlu tahu siapa sesungguhnya wanita-wanita itu. Yang pertama disebutkan Rahab. Haleluya. Germo dari pelacur yang ada di kota Jericho. Disebutkan Ruth, seorang wanita Moab. Dan terakhir disebut istri dari Uria Batsheba. Bapak Ibu, kita lihat Rahab, pelacur, tidak sekedar pelacur, pemimpin pelacur, distributor dari pelacur. Ruth, wanita Moab, kafir. Batsheba, udah deh, ini luar biasa. Dia selingkuhin suaminya. Lihat wanita-wanita ini. Ya, blacklist, yes. Ya, tidak masuk hitungan, yes. Tetapi Matius sengaja menuliskan ini supaya setiap orang yang membaca kitab Matius sadar, Yesus saja tidak pernah malu dengan strata sosialnya. Karena itu setiap kita yang menyembah Yesus, saya ulangi, setiap kita yang menyembah Yesus harusnya jangan malu dengan strata sosial kita. Katakan amin. Yesus gak peduli, Yesus gak minder. Sekalipun ada dalam sekian nama banyak-banyak yang hebat itu, ada 3 wanita yang disebutkan, 3-tiganya blacklist banget. Yang satu blacklist karena kekafiran, yang 2 blacklist karena etika sosial yang rendah. Yesus terlahir dalam garis keturunan demikian. Karena itu mari, pesan Natal ini adalah jangan suka menghakimi orang sekalipun mungkin hari ini orang yang kita lihat itu blacklist hidupnya. Hei, lihat, hari ini mungkin kau kelihatan lebih hebat dari dia, tapi Allah juga bisa pakai orang yang seperti itu kalau dia serahkan hidupnya, dan dari keturunannya akan lahir orang-orang hebat. Sementara kau yang hidup menghakimi dan terus menghakimi dan merasa hidup benar, coba perhatikan nanti, lihat keturunanmu jadi apa. Ini mari pesan Natal, berhenti menghakimi. Kalau Tuhan izinkan kau diberkati banyak di bulan ini,
Gak usah belaga, gak usah sombong lah, gak usah tinggi hati lah. Tapi kalau kelihatan Anda tidak diberkati Tuhan, jangankan mau ngecat rumah, mau mikir untuk bikin kue aja ini gimana, sudah gak usah minder. Natal gak bicara tentang hal itu. Yesus aja gak minder dengan status sosialnya. Saya lihat banyak orang sudah bertobat, tetapi terkadang kita terjebak pada strata sosial. Anak kita datang memperkenalkan pacarnya, pasti orang tuanya pertama tanya gini, asalnya dari mana, kerja di mana, orang tuamu gimana, bla 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 bla. Sebab apa? Ternyata pertobatan tidak menjadikan kita mampu menerima setiap orang apa adanya. Malam ini lewat Natal, belajar terima orang apa adanya. Gak usah terlalu bangga dengan strata sosialmu, gak usah terlalu bangga dengan segala kemuliaan kemewahan yang melingkarmu. Belajar seperti Yesus. Hari ini saya menantang semua Bapak Ibu yang sementara menikmati Natal, belajar menikmati strata sosialmu dengan mengucap syukur tanpa harus menjatuhkan orang-orang di kiri kanan kita. Dan yang terakhir di pasal 17, kalau Bapak Ibu membaca sudah lihat ada 14 keturunan ya, dari Abraham. Turunan itu dari Adam sampai Abraham, dari Abraham sampai Daud, dari Daud sampai 14. Rencana Allah adalah sempurna. Katakan amin. Bagi dalam silsilah Yesus kita lihat dengan tepat kesempurnaan dari rencana Allah. Matius sengaja closing dari silsilah ini menulis, saya sudah baca banyak silsilah, tapi tidak sedetail Matius. Di pertama Tawarik ada silsilah, tetapi kita nggak lihat di Lukas, di Matius ini langsung Matius membuat sebuah kesimpulan. Dari Adam sampai Abraham 14, Abraham sampai Daud 14, dari Daud sampai Yesus 14. Matius ingin bicara buat kita, rencana Allah terlalu sempurna. Sama-sama bilang, rencana Allah terlalu sempurna. Terlalu sempurna. Karena itu jangan biarkan keadaan membuat Natal, sukacita Natalmu pergi. Rencana Allah, saya ulangi, rencana Allah terlalu sempurna bagimu. Saatnya mengucap syukur. Natal yang ilahi